udah beresin rumah, aku kan udah jagain anak seharian gitu Ya, kan. lu juga harus begitu dong gitu. Gue udah berkorban. Ih, kamu mah curhat. Iya kan. Misalnya ekspresi Abi dulu tuh lempeng.com, sekarang ada lempeng. Karena bisa .com. bisa apa? Bisa tercampur gitu. Itu bisa bercampur. Iya. Karena kan dari kecil kan ya laki-laki nggak boleh nangis. Oh iya. Jangan cengeng. Iya, stigma-stigma kayak gitu ya. Itu stigma-stigma yang kemudian memperbesar egonya bahwa dia tidak boleh terlihat Pakai perasaan. perasaan. Oke. Sedangkan kita sekarang istri yang menuntut suami tuh merasakan apa yang kita rasakan. Ya, mau gimana? Iya sih ya Allah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi di Pillow Talk. Episode ke-7. 7. Yeay. Oke. Nah, Pamin, pekan lalu kita udah ngomongin asumsi salah suami terhadap istri. Penilaian salah. Penilaian salah suami terhadap istri. Nah, sekarang itu kita mau kebalikannya. Penilaian istri terhadap suami yang salah. Nah, kalau kemarin kan Bu Min nih yang lebih banyak ngomong nih. Sekarang Oke. menurut Pak Min nih, kira-kira apa sih asumsi salahnya para istri ini? Oke. Yang pertama, ini mesti jawab. Apa ini ya? Karena kadang gini ya, kalau suami itu jarang mengungkapkan itu. Ini mungkin sebagai podcast Baik, Bapak sebagai curhat. Oke, baik media. Bapak. Yang pertama adalah istri itu suka membandingkan apa yang udah dia lakukan dan kemudian mengharapkan laki-laki melakukan yang sama. Iya sih. Paham nggak maksudnya Iya. gimana? Paham. Oke. Jadi kayak misalnya model aku kan udah beresin rumah, aku kan udah jagain anak seharian gitu Ya, kan. lu juga harus begitu dong gitu. Gue udah berkorban. Ih, kamu mah curhat. Iya kan, aku kan udah berkorban buat kamu gitu, tapi aku ngelihat tuh suami nggak begitu gitu. Itu sih, iya apa ya, kalau buat suami itu, buat laki-laki ketika membandingkan tuh seperti merendahkan martabatnya gitu, atau Oke. karena kan ego ya. Suami itu, laki-laki itu lebih banyak ego bahwa dia adalah pemimpin, bahwa dia derajatnya lebih tinggi, posisinya lebih tinggi. Oke, baik. Jadi tidak boleh ya ibu-ibu membandingkan diri kita dengan suami gitu kan. Padahal kan beda gitu. Buat apa dibandingkan gitu? Kayak model kita udah capek seharian di rumah ngurus anak dan sebagainya lah. Ya. Suami juga kan capek bekerja di luar rumah dan sebagainya gitu kan. Ya daripada dibandingkan mendingan diomongin ya. Sayang, aku tuh capek seharian di rumah. Coba deh kamu cobain. Iya. Nah, ini sebetulnya bahasan kita dari minggu lalu ya, soal penilaian yang salah baik dari suami atau istri itu dalam rangka paham masalah atau mencari masalah. Tuh. Gitu. Jadi dalam rumah tangga itu setidaknya minimal ada 3 tahap gitu ya. Satu adalah soal mencari masalah, kedua adalah proses komunikasi, kemudian yang ketiga adalah solusi. Oke. Jadi, kalau kemarin kan Pak Min bilang bahwa kalau laki-laki tuh pinginnya apa masalahnya, terus bagaimana solusinya. Kemudian setelah obrolan yang kemarin, jadi Kita masukin satu lagi masukin sebetulnya. 3 tahap itu. Karena komunikasi tadi kita udah sempat bahas kan soal komunikasi. Ini tuh inti banget dalam soal hubungan. Betul. Nggak hanya di rumah tangga. Oke, iya nggak hanya di rumah tangga ya. Aduh, sama. ini kalau mau bahas soal komunikasi bisa 1 semester ya. Aduh, baik mahasiswa ya, mahasiswa Lanjut, komunikasi. lanjut. Oke. Tadi apa aja Pak? 3-nya Pak, ulangi Pak, tolong Pak. 3 masalah tadi. Pertama mencari masalah, kedua Iya, dalam mengurai urusan rumah tangga gitu ya. Satu adalah tahapan mencari atau memahami masalah. Oke. Yang kedua itu tahapan proses berkomunikasi. Ini dalam rangka mencari solusinya. Oke. Baru yang keempat adalah solusinya. Oke, sip. 3 itu perlu diingat ya, Pak Bu, biar kita tidak tersesat di ranah komunikasi keluarga Iya, ini. Jadi jangan berharap
kita udah sampai solusi, sementara proses 1 dan 2 belum dijalani. Oh iya, Kan iya ketemu. betul. Terima kasih loh Bapak. Nah, yang kedua, Oke. ini adalah istri itu suka maksa suaminya untuk ngomong gitu, untuk bicara. Iya. Anda Misal, enggak, bukan hanya dalam hal yang apa namanya, ketika ada masalah gitu, ada sesuatu yang harus diselesaikan gitu, tapi dalam hal-hal yang sifatnya umum gitu, misalnya obrolan biasa gitu. Istri lagi curhat soal tetangga, soal anak, apa dan sebagainya gitu ya. Itu, kok kamu diam aja? Gitu. Ini curhat banget deh. Terus. Kok kamu diam aja gitu, ngomong dong gitu. Kamu dengerin nggak sih? Gitu kan. Itu dengerin aja. bagian dari pemaksaan untuk suami berbicara. Oh iya sih, bener sih. Nggak suka ya? Enggak sih. Iya, jadi ibu-ibu gitu ya, fitrahnya suami itu diam gitu kan. Diamnya suami ya memang dalam rangka mencari solusi. Ini buat AQ ya, buat AQ juga gitu ya. Suami diam itu dalam rangka mencari solusi. Iya. Tapi sesungguhnya kita dalam pikiran kita gitu ya, diamnya suami tuh kayaknya dia nggak sayang aku deh. Kayaknya kamu tuh nggak memperhatikan aku deh. Kamu tuh nggak paham sama masalahnya gitu. Jadi di otak kami nih, di otak para wanita tuh begitu gitu. Padahal diamnya suami adalah mencari solusi. So kalau misalnya nanti di rumah nih udah paham model yang kayak gini gitu ya, bahwa diamnya suami adalah mencari solusi, bukan karena beliau tidak memperhatikan kita, artinya udah satu clear lah minimal gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya lagi ada masalah gitu ya, suami diem, itu bukan karena dia tidak sayang, tapi memang dia sedang mencari solusi. Nih ada satu rumus gitu ya. Kalau buat laki-laki harus pinter-pinter menerjemahkan kata terserah si istri. Ya. Oke. Nah, kalau buat buat istri harus pinter-pinter menerjemahkan diamnya suami. Karena diamnya itu bisa dalam rangka mencari solusi. Betul. Diamnya itu bisa berupa sebuah marah. Betul. Atau diamnya bisa yang lain. Betul. Kali ini Pak Min lebih jago dari Bu Min. Baik. Lanjut. Nah, yang ketiga itu adalah ini lumayan complicated ya. Maksudnya gini, laki-laki itu kan logika umumnya ya, banyak bermain dengan logika. Nah, sementara si istri itu suka mengharapkan respon perasaan. Contoh gimana nih? Misalnya nih suami pulang kerja, ya capek dong ya, misalnya ya, pulang kerja, terus kemudian istri tuh udah pengen menggebu-gebu gitu, seharian pengen cerita dengan rutinitas dia sama anak, kemudian ada drama tetangga dan sebagainya gitu ya, dia plus aja kan cerita-cerita, ya sini nih, anak kita gini nih gitu. Nah sementara suami kan datar. Iya. Nah si istri tuh sebetulnya pengen banget lu respon dong gitu, minimal iya. Gitu ya. Iya sih, aku juga kesel. Jadi kadang suka gini nih, para istri itu pinginnya ketika misalnya lagi kesel sama tetangga atau misalnya lagi kesel sama ART atau sama anak lah, suami tuh yang ngerti gitu loh perasaan aku yang kesel sama tetangga, kan itu ya. Kadang aku suka maksa, Bi, aku sebel banget ya sama si ibu itu deh, gitu ya. Tapi kan Abi nggak perlu sebel pada dasarnya ya, suami tuh nggak perlu juga sebel sama tetangga itu, gitu kan. Tapi aku selalu merasa mengkonfirmasi perasaan bahwa ya kan dia tuh ngeselin kan Bi, emang kan gitu. Jadi seolah-olah karena kan pasti datar ya jawabannya. Sebenarnya ikut kesel juga gitu. Cuma jawabannya kan oh ya udah gitu. Itu sebetulnya bagian dari kesel juga. Cuma kan tidak seluas, tidak semudah perempuan meluapkan emosi. Oke, apalagi perempuan ini model-model ekstrovert kayak aku ini gitu. Ekspresinya banyak. Oke. Tapi kesel nggak sih Bi kalau misalnya nih aku suka memaksa Abi untuk mengikuti perasaanku, misalnya aku lagi kesel sama tetangga ini, terus kamu biasa aja, bahkan lebih ke harmoni, udahlah gitu kan. Udahlah biasa aja, udahlah gitu. Aku tuh kesel gitu. Kamu suka kesel nggak sih kalau misalnya aku memaksa? Bi tuh kan dia tuh emang sebel banget aku tuh sama dia misalnya. Ya tadi balik lagi pasti suami akan sampai ke ujung gitu, akan menalar sampai ke solusi gitu. Ketika kemudian ikut nimbung dalam arus si istri gitu kan bisa jadi fatal tuh tindakan yang akan keluar, entah kemudian
apa nyantronin tetangga gitu. Iya benar-benar. Padahal istri itu nggak butuh solusi juga. Dia cuma pingin ngomong dan pingin didengerin. Itu bahaya ketika misalkan ternyata solusi yang diambil adalah langsung nyantronin gitu kan, bisa perang. Karena memang kalau suami kan fokus komplek. pada solusi, kita fokus pada drama mencari solusi gitu kan. Tapi emang drama itu juga bagian dari yang merekatkan loh, Bi. Jadi memang nggak masalah gitu. Memang sesekali kita perlu disisipi dengan drama-drama itu gitu kan. Ya sebetulnya bukan berarti juga ini ya apa namanya suami itu atau laki-laki itu anti rasa, anti empati gitu, emosinya jongkok gitu, emosi dalam artian ungkapan ekspresi gitu ya. Ya mungkin itu perlu sedikit demi sedikit apa ya, diracuni gitu. Misalnya ekspresi Abi dulu tuh lempeng.com, sekarang ada lempeng. Karena bisa apa? Bisa tercampur gitu, itu bisa bercampur. Karena kan dari kecil kan ya laki-laki nggak boleh nangis, jangan cengeng. Iya, stigma kayak gitu ya. Itu stigma yang kemudian memperbesar egonya bahwa dia tidak boleh terlihat pakai perasaan. Oke. Sedangkan kita sekarang istrinya menuntut suami tuh merasakan apa yang kita rasakan. Mau gimana? Iya sih, ya Allah. Bertahun-tahun di apa namanya diajarkan bahwa laki-laki tidak boleh mengungkapkan ekspresi kan. Bahkan jarang sekali. Nangis aja nggak boleh. Gitu. Ya wajar saja ketika misalkan sekarang laki-laki atau suami itu ketika dia sedih, ya dia akan lari ke dalam maksudnya menikmati kesedihannya gitu. Oke. Jadi solusinya Pak, kalau misalnya sudah kadung begitu, itu kan sebenarnya sebuah luka ya Pak ya, luka masa lalu gitu. Nah, solusinya ketika memang nih kita dihadapkan dengan suami yang punya luka seperti itu gitu ya. Rata-rata ya bapak-bapak itu karena memang generasi kita di Indonesia ya, laki-laki tidak boleh menangis, laki-laki tidak boleh mengungkapkan perasaan gitu kan, tidak boleh tampak sedih gitu lemah gitu. Nah, gimana nih kami nih para istri itu ketika suami itu kondisinya seperti itu? Kan sebetulnya peran istri banyak ya dalam rumah tangga. Ya dia sebagai istri buat suami, buat ibu, buat apa namanya, buat anak-anak gitu. Ya sebetulnya bisa juga berperan sebagai ibu buat suami dalam tanda petik. Iya. Karena ya tadi inner child tadi ya yang kemudian apa namanya, susah untuk diobati gitu. Iya nak baik nak. Enggak, maksudnya lebih kepada ngasih ruang perasaan tadi agar kemudian suami mau gitu sedikit demi sedikit mau mengungkapkan gitu bahwa dia ya kalau kamu sedih nggak apa-apa gitu. Betul. Aku jadi ingat dari kamu kok. Iya, aduh Masya Allah. Tapi emang aku jadi ingat banget emang kalau dulu tuh Abi tuh emang ngerasa apa ya, selain lempeng.com gitu ya, nangis aja kayak yang berat gitu kan. Tapi misalnya hari ini gitu ketika melihat hal yang sedih ya nggak apa-apa gitu kan, kita bahkan nangis bareng. Kan gini, apa namanya, suka merhatiin nggak? Kalau nangisnya perempuan tuh pasti meletup-letup gitu, meluap-luap ya. Iya, aku minum dulu. Dengan suara yang sampai apa namanya, jojorowokan gitu. Jojorowokan, naon eta jojorowokan Pak Min. Nah kalau nangisnya suami itu pasti apa namanya, sampai nggak kedengeran suaranya. Nggak kedengeran. Gitu. Saya mau menyontohin susah juga ya. Iya. Tapi misalnya pernah nggak? Tangis dalam diam. Tangis dalam diam, ya Allah. Tangis dalam diam, baik. Tapi pernah nggak misalnya kita nih lagi dalam kondisi tertentu, sebenarnya Abi tuh lagi nangis gitu, tapi tinggal nunjukin aja ke aku. Ini urusan rumah tangga. Ya kalau sekarang sih ya tadi ya karena ada apa sudah banyak diracuni. Jadi bukan cuma Pak Min yang meracuni Bu Min. Iya. Udah apa namanya, sudah
mudah untuk mengungkapkan perasaan. Gitu. Abi lagi sedih nih gitu kan, bahasa sedih juga udah sering kedengeran gitu. Abi lagi sedih nih di kantor ada yang kayak gini. Abi lagi sedih nih tadi di jalan ketemu sama Sebenarnya bapak-bapak yang kayak gitu. Nggak ini juga sih sebetulnya nggak lugas gitu bahwa gue lagi sedih nih gitu, nggak gitu. Tapi memang kadang dari obrolannya gitu atau dari raut mukanya yang tampak gitu ya. tampak, Iya benar. Emang sih jadi peran ini ya tadi meluruskan apa yang Pak Min bilang bahwa peran istri itu nggak hanya sebagai istri gitu ya, tapi juga peran dia sebagai istrinya, sungguh-sungguh menjadi istri gitu. Terus juga peran dia sebagai ibu dari suami. Kan kita juga sebagai istri juga mengharapkan gitu ya, suami kita juga punya peran melindungi kita seperti ayah kita gitu. Terus juga mungkin nanti next kita akan bahas peran istri atau peran suami yang menjadi pacar. ya. Nah, karena dulu tuh pernah Abi bilang, sesekali jadilah pacar Abi gitu loh, Iya. Bun, gitu. Karena kita udah mulai jenuh waktu itu kan dengan yang aku kalau ngajak ngomong urusan sekolah anak lah, Iya, urusan iya, inilah, terus. urusan itu gitu kan. Sehingga butuh istri kadang-kadang berperan sebagai pacar aja gitu. Yang memang obrolannya menyenangkan, ketawa-ketawa, Iya. nyanyi gitu kan. Sebelum menikah tuh bayangan rumah tangga pernikahan itu sesuatu yang selalu menyenangkan gitu. Iya. Tapi kemudian setelah terjadi kan, wow, obrolannya serius semua gitu kan. Oke, kita tutup episode kali ini. Oke. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan bahasan Sip. yang lain. Oke, terima kasih Pak Bu SKID sudah menyaksikan Pillow Talk kali ini. Jangan lupa untuk share ke teman-teman yang mungkin membutuhkan dan juga bantu kami untuk subscribe atau misalnya nih SKID juga membuka peluang buat teman-teman dari UMKM ataupun yang punya usaha apa gitu ya, yang mau nempel di sini mereknya boleh Asik. iklan, wuih, gitu kan. Oke, makasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.